Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo kawan-kawanku semua, apa kabar hari ini? Tentunya kalian sehat-sehat semua. Baik, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, izinkan saya, Winahto Adha, dari SMP Global Islamic School 2 Serpong, calon guru penggerak Angkatan 6, akan merefleksikan pemikiran tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan lembaga pendidikan yang dimaksudkan sebagai perlawanan kepada penjajahan, tapi lebih memfokus pada sektor pendidikan. Taman berarti adalah tempat bermain, sedangkan siswa merupakan murid. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, Taman Siswa adalah sebuah lembaga yang ingin bertujuan untuk mengeksplorasi murid untuk mendapatkan kebahagiaan dan tentunya mendapat ilmu pengetahuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kalau kita menarik dari kata-kata beliau, berarti sebuah kejayaan bangsa, sebuah kebesaran bangsa tidaklah mungkin tanpa adanya suatu pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan kunci dari sebuah kebesaran bangsa dan negara. Seseorang atau anak-anak memiliki potensi yang sangat luar biasa, tentunya mereka perlu dididik agar menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Semboyan ini memberikan arti bahwasanya di depan memberikan contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dan di belakang memberi dorongan. Jadi antara yang di depan, di tengah, dan di belakang semuanya bersatu padu untuk bersama-sama membangun pendidikan, bersama-sama menjadikan bangsa negara Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih hebat dengan negara-negara lain. Manusia memiliki potensi fitrah, ya, di mana manusia itu memiliki daya yang sudah Allah titipkan, yang sudah Tuhan titipkan. Mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan menjadi pemimpin, ada yang diciptakan menjadi pengusaha, ada yang diciptakan menjadi anggota legislatif. Semuanya bersatu padu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan itulah konsep pendidikan yang kita anut, di mana semboyan pendidikan adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Kemudian, manusia mengalami kodrat perubahan, di mana kodrat perubahan ini ada dua macam. Ada kodrat alam, kemudian ada kodrat zaman. Kodrat alam merupakan pendidikan harus menjaga kebudayaan dan identitas bangsa, serta identitas wilayah masing-masing. Jadi kodrat alam ini memberikan pemahaman bahwa jangan sampai peserta didik kita lupa akan budaya bangsanya sendiri, identitas bangsanya sendiri. Perlu seorang guru memberikan pendidikan kepada muridnya agar muridnya itu selalu menjaga identitasnya, selalu menjaga budaya-budaya leluhurnya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kemudian kodrat zaman merupakan pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan zaman yang terjadi. Ya, di sini pendidikan tidak boleh stuck
tidak boleh statis, karena pendidikan yang stuck dan statis akan mengakibatkan kemunduran sebuah bangsa. Pengaplikasian kodrat alam ya di dunia pendidikan, mungkin ini lebih merefleksikan di sekolah saya sendiri, itu mempertahankan identitas bangsa dan daerah adalah bagian dari tugas pendidikan. Jadi di sekolah kita sering mengadakan event ya tentang budaya. Dan kemarin di 17 Agustus kita mengadakan yang namanya Festival Budaya, di mana seluruh siswa dan siswi mengenakan baju adat. Mereka diperkenalkan baju adat di daerah seluruh Nusantara. Dan ini tentunya akan memberikan wawasan kepada peserta didik bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam. Tidak hanya itu, di sekolah kami juga menerapkan konsep kodrat alam ini kepada ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler kami ada yang berwawasan modern dance, ada juga yang tradisional dance. Tradisional dance inilah yang merupakan perwujudan dari kodrat alam, di mana siswa dan siswi kami dikembangkan budaya daerahnya agar tidak hilang. Kemudian dilanjutkan juga di seni musik ya. Seni musik bisa saja di sini seni musik daerah dan seni musik modern. Kemudian kodrat zaman. Dalam penerapannya kodrat zaman di dunia pendidikan, terutama di sekolah saya, kita selalu menerapkan teknologi-teknologi terkinian dan menghadirkan kepada siswa sebuah teknologi dalam pendidikan. Dan teknologi ini diaplikasikan dalam sebuah pembelajaran, baik itu praktikum, kemudian ekstrakurikuler, dan tentunya seminar dan workshop yang senantiasa kami berikan kepada anak didik kita. Kemudian prinsip perubahan harus ada atau harus kita kekang dengan azas trikon. Apa itu trikon? Trikon adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kita akan bahas ketiganya ini. Kontinuitas itu berarti kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar-akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, kita tidak boleh tertinggal secara isi, secara logika, secara ilmu pengetahuan, kita nggak boleh tertinggal. Namun, selagi kita bisa mengejar ilmu pengetahuan, kita tidak boleh melupakan budaya dan nilai-nilai bangsa kita yang kita pegang. Kemudian, azas konvergensi adalah pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Ini adalah penting karena pendidikan itu bersumber dari manusia untuk manusia. Kemudian, di dalam perubahan kita tidak boleh melewatkan azas konsentris. Azas konsentris ini merupakan pendidikan harus menghargai keragaman dan mendekatkan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Dan ini sudah kita terapkan di dalam pendidikan kita, di mana kita menerapkan multiple intelligences dalam sebuah pendidikan. Dalam hal ini kita selalu menerapkan model-model yang beragam karena kita tahu peserta didik kita tidak hanya mampu secara psikomotor atau kognitif atau afektif, tapi mereka berbagai latar belakang yang tentunya harus kita sinkronkan, harus kita wadahi. Baik itu diwadahi dalam dunia akademis, dunia kepemimpinan, maupun di dunia seni. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, semoga ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Thank you very much. Salam pendidikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.